Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 30. Allah berfirman, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan, berkata kepada Tuhannya, curhat. Apa yang dikadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak diacuhkan. Surah Al-Furqan ayat 30. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirannya Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga insyaallah hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan ketaatan, hari-hari yang penuh dengan kesolehan, hari-hari yang penuh dengan kebajikan. Apalagi di hari-hari Ramadan ini, siang dan malamnya bernuansa ibadah, siang dan malamnya peluang untuk melipat gandakan amal pahala. Dan dalam beberapa hari ini suatu kejadian lazim, menjadi kebiasaan umat Islam, bukan di Sumatera Barat saja, tapi secara nasional bahkan dunia, memperingati nuzulul Quran. Walaupun terjadi perbedaan di kalangan ulama tafsir, apakah betul Al-Quran pertama kali diturunkan pada 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar. Tetapi itu biarlah perdebatan di kalangan ilmuwan akademisi ilmu tafsir. Yang jelas secara umum, simbol atau syiar-syiar keislaman di bulan Ramadan untuk daerah kita luar biasa. Dulu orang hanya melombakan tilawah Al-Quran. Dalam peringatan nuzul Quran, di samping ceramah ada dilombakan dalam bentuk cabang tilawah atau irama. Hari ini tidak lagi sekedar tilawah, tahfiz juga sudah. Walaupun mungkin baru 1 juz atau 5 juz, tapi syiar itu sudah luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30, yang sebenarnya ayat ini turun 15 abad yang lalu ketika Rasul masih hidup, perlu kita tadaburi, perlu kita renungi. Tafsirannya jelas, maknanya tegas, kalimat yang digunakan oleh Allah juga sangat sederhana. Wa qala ar-rasulu ya Rabb. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata, mengadukan kepada Tuhannya. Apa yang dikadukan oleh Rasul kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentang umatnya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, kaumku, umatku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak diacuhkan. Ini yang perlu kita ulang-ulang. Apakah pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbohong dalam ucapannya? Mustahil. Karena Rasul adalah orang yang jujur. Lalu kalau seandainya Rasul adalah orang yang jujur, ayat ini turun 15 abad yang lalu. Apakah yang dimaksud oleh Rasul kaumnya itu adalah kaum kafir Quraisy?
Atau yang dimaksud oleh Rasul itu adalah kaumnya para sahabat yang sudah masuk Islam. Kalau seandainya orang kafir Quraisy, sebenarnya tidak perlu dikadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka kafir. Tapi kalimat yang digunakan oleh Rasul, qaumi, kaumku, umatku. Kalau kita mengatakan, mengasumsikan bahwa yang dikadukan oleh Rasul itu adalah para sahabat yang dekat dengan Rasul, ini juga mustahil. Kenapa? Karena tabiat para sahabat generasi emas Islam itu adalah ketika mereka mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, spontan mereka menjalankannya. Ketika mereka mendengar ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berisi larangan, juga spontan mereka meninggalkan larangan itu. Dan itu dibuktikan dengan ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sebelumnya Rasul berdoa agar diberikan kiblat khusus untuk umat Islam. Ketika turun ayat, "Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Ada sahabat yang sedang sholat, ketika mendengar ayat itu dari sahabat yang lain, mereka langsung berpindah arah kiblat. Padahal waktu itu sedang sholat. Itulah yang dalam catatan sejarah dinamakan dengan Masjid Kiblatain. Bapak Ibu yang pergi haji atau umrah pasti dibawa oleh pemandu haji atau umrah ke masjid itu, Masjid Kiblatain. Sejarahnya adalah para sahabat waktu itu sedang sholat, lalu dapat informasi bahwa kiblat sudah dialihkan dari Palestina, Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Mereka langsung berbalik arah ke arah kiblat yang baru. Ketika turun ayat di malam hari berkaitan dengan perintah untuk menutup aurat, ternyata para sahabiah, sahabat-sahabat perempuan langsung mencari kain-kain yang ada sama mereka, apakah kain gorden dan segala macamnya. Mereka langsung tutup aurat, tidak menunggu besok pagi. Ketika turun ayat terakhir yang membicarakan tentang keharaman khamar, surah Al-Maidah ayat 90, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh." Ketika turun ayat itu, para sahabat langsung mengeluarkan semua simpanan arak mereka. Mereka tuangkan ke jalan-jalan Madinah. Sehingga dalam sejarah dikatakan sampai-sampai Madinah banjir arak. Berarti para sahabat banyak juga yang menyimpan khamar. Kenapa? Karena belum turun larangan. Tapi ketika sudah turun larangan, mereka buang semua khamar itu. Sampai diriwayatkan Madinah banjir arak. Padahal Madinah itu sama juga dengan Mekah, padang pasir, tandus. Tapi ketika dibuang khamar ke jalan-jalan itu, seolah-olah banjir arak. Yang kita garis bawahi adalah sahabat generasi emas ketika mendengar perintah Allah langsung mereka kerjakan, tidak menunggu besok atau lusa. Ketika ada larangan juga mereka segera mengamalkan, meninggalkan larangan itu. Maka mustahil yang dikadukan oleh Rasul itu adalah sahabat. Maka kata ulama tafsir yang paling mungkin adalah kita umatnya hari ini yang sudah jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin alhamdulillah dengan momentum Ramadan membaca Al-Qur'an, bahkan mungkin menargetkan 1, 2 sampai 3 kali khatam selama Ramadan ini. Tetapi kata Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan mahjuro? Tidak lagi mengacuhkan Al-Qur'an. Kata Ibnu Katsir adalah ketika dibacakan orang Al-Qur'an kita tidak mendengarkannya, atau ketika dibacakan orang Al-Quran kita tidak mentaatinya. Inilah barangkali pendapat para ulama di Saudi. Apakah boleh memperdengarkan bacaan Al-Quran di masjid dengan kaset? Sebenarnya boleh-boleh saja, itu simbol, syiar. Tapi kalau tidak ada orang yang mendengarkan, nah dikhawatirkan mahjuro, mengabaikan atau tidak mengacuhkan. Dulu juga di masjid-masjid kita di kampung ada tadarus. Manakah yang lebih baik, tadarus itu dengan mic atau duduk melingkar satu membaca yang lain mendengarkan? Bukan terdengar oleh banyak orang, tidak. Tapi idealnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada satu orang yang membaca Al-Qur'an, yang lainnya harus mendengarkan. Itulah perintah Allah. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu dikhawatirkan ada yang membaca, ada yang sibuk dengan urusan yang lain, dikhawatirkan mahjuro, tidak mengacuhkan Al-Quran. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal Quran juga mengatakan hal yang sama.
dianggap mahjuro itu adalah mungkin kita membacanya tapi tidak mentadaburinya, hanya sekedar membaca. Kalau sekedar membaca, insya Allah jaminan pahala sudah ada, 10 kebajikan untuk 1 huruf, seperti kata Rasulullah SAW. Tapi yang kita inginkan untuk kebutuhan dunia kita adalah bagaimana ayat-ayat itu hidup dalam keseharian kita. Dan itu pilihannya adalah kita baca terjemahannya, kita tadaburi maknanya satu persatu dari ayat itu. Kalau berisi perintah kita amalkan, kalau berisi larangan kita tinggalkan, barulah kita dianggap tidak mahjuro. Dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di momentum Ramadan, sehingga dengan demikian kita bukan termasuk yang dikadukan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga ini. Mungkin saja kita membaca Al-Quran, tetapi tidak membaca terjemahannya, tidak mentadaburinya, tidak memahami maknanya. Dikhawatirkan kita dikadukan oleh Rasul, atau kita termasuk yang dikadukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Semoga kita bisa merubah, menaikkan level kita dari sekedar membaca Al-Quran, kita naikkan pada level berikutnya, membaca terjemahannya, mentadaburinya, memahami maknanya, dan juga pada akhirnya bisa mengamalkan isinya. Maka insya Allah fungsi Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.